Mas Prima Jogja. Halo, ketemu lagi dengan saya Prima Agustiawan dari Mas Prima Jogja MPJ Podcast. Episode ke-17 kita membahas terkait prank. Karena di Indonesia sejak 2017 atau 16 rame ini prank. Selengkapnya tetap stay tune, masih dalam 30 hari bersuara 2022 oleh podcaster Netra Indonesia dan The Podcasters Indonesia. Mas Prima Jogja MPJ Podcast mempersembahkan 30 hari bersuara 2022. Akhir-akhir ini semuanya banyak video prank. Sejak saya kuliah sampai sekarang ada saja orang-orang nih. Kalau sejarahnya, aslinya nama prank itu dari nama negara Perancis. Mungkin daripada bilang France atau Frank atau French, mendingan bilang prank itu pada nama negara itu aslinya France atau French kalau dalam bahasa Inggris. Itu sejarahnya sih yang aku ketahui di salah satu sumber. Tapi prank di sini yang aku dengar di YouTube maupun di beberapa video WA itu ada hal-hal yang sekiranya itu kelihatannya lucu tapi tidak baik untuk dilakukan. Dan itu tidak pantas untuk ditonton. Ya maunya sih menghibur, tapi orang yang jadi target sasaran itu kayak tersakiti. Kasian kan? Aku ngerasa ini ada yang aneh ini. Kalian tahu nggak di TikTok ataupun di YouTube, Instagram Reels maupun di Facebook Reels, sering kan melihat video-video yang semuanya adalah prank. Semuanya bisa di prank. Boleh sih semuanya dijadiin bahan untuk prank, tapi nggak segitu-gitunya kali. Susah, apa-apa dijadiin bahan prank. Mau main ini, prank dulu. Main itu, prank dulu. Terus mau kemana, prank dulu. Intinya semuanya di prank. Dijadiin bahan prank di video. Ada satu hal yang itu tak pantas untuk dilihat. Dan itu tidak bagus itu. Di sebuah video, tidak saya sebut nama videonya, tidak saya sebut nama channelnya, dan tidak saya sebut nama konten kreatornya. Inginnya sih memberikan bantuan sosial, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah prank. Susah. Itu sangat keterlaluan kalau ini. Ini sudah tidak boleh jadiin konten gitu ya. Aku tuh pingin banget ada satu hari atau minimal sepekan atau 2 pekan itu ada libur prank. Itu usulanku. Kenapa? Kasihan orang-orang yang kena pranknya kita. Mereka seperti tersakiti. Maunya sih bercanda, maunya sih ngelucu, apalagi dimasukin ke dalam konten. Tapi bagaimana orang-orang yang jadi sasaran kita? Apakah mereka rela mereka di dalam video itu? Dan itu membuat malu mereka, sungguh malu, kasihan. Dan mereka pasti tidak terima bahwa mereka itu di dalam video prank karya kita. Mereka pasti bilang gini, ada gak sih hari-hari libur prank? Jadi gak jadi libur sekolah, gak jadi libur kerja, tapi cuti prank. Bisa gak sih? Malu aku. Itu pendapat mereka. Oke, sebagai seorang tunanetra, aku mengambil sudut pandang diriku ya tunanetra nih. Kalau orang awas biasanya pranknya pakai hal-hal yang sifatnya sederhana. Walaupun memang ada beberapa konten kreator yang menggunakan teknik prank yang memang teknik-teknik yang sangat-sangat tidak pantas dilakukan. Ya, tidak semuanya, tetapi ada beberapa yang pranknya itu sudah keterlaluan. Kalau tunanetra sih, kalau diriku sekilas kalau mendengar video prank, ketawa sih ketawa, tapi setelah mengetahui pro dan kontranya prank itu, setelah dilihat dari sosialnya, orang yang kena sasaran pranknya kita itu kayak seperti terzolimi, dan masih banyak lagi, kayak jadi bahan tawa maksudnya. Kalau bahasa aku ini menjadi jahil berjamaah kalau membuat video prank secara tim itu.
No, pisan-pisan wae ono ra dino-dino sing ora ono prank. Maaf ini bahasa Jawa, akan ku translate. Sekali-kali ada gak sih hari-hari libur prank? Biar orang yang di prank itu bisa istirahat, bisa cooling down, pikirannya bisa tenang. Tapi namanya hati tetap sakit hati. Ya, nasihat untuk para prankers, jangan lupa diperhatikan untuk para prankers. Tolong silahkan kalian bikin konten untuk lucu-lucuan. Tapi kalau kalian menggunakan teknik prank untuk memancing tawa, pikir dulu, apakah orang yang kita prank itu siap ataukah tidak? Kalau tidak siap, tidak usah dilakukan. Karena itu sangat rawan bagi psikologi mereka. Tidak semua orang itu suka di prank. Tidak semua orang itu mau dijadiin target untuk prank. Lagi-lagi prank. Lama-lama nanti jadi Republik Prank Indonesia alias RPI ya. Karena setiap hari pasti melihat video prank. Setiap hari membuat video prank. Setiap hari ngeprangin orang. Jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara kesatuan prank Republik Indonesia gara-gara nonton video prank. Sekali lagi pertanyaanku, ada gak sih hari-hari yang khusus tidak ada prank? Artinya hari tanpa prank nasional. Kalau ada itu harus disetujui. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua kalangan. Aku menginginkan itu kenapa? Karena kasihan orang-orang yang di prank ya. Orang-orang yang di prank secara tidak langsung mereka malu, secara tidak langsung mereka seperti tersakiti, bahkan sakit hati. Terakhir setelah dipikir-pikir para prankers, bagi yang punya keilmuan religi yang kuat nih, ada nggak alternatif konten lucu tetapi tidak menyakiti? Nah itu juga dipertimbangkan karena hal-hal yang lucu tidak semuanya itu bikin tawa dan nambah imun. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita sama juga mentertawakan orang yang tersakiti. Sungguh kejam dan itu sama juga keterlaluan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, siapapun kalian, entah konten kreator atau siapapun, bahkan difabel, lebih-lebih tunanetra, tolong ngeprank pakai etika. Kasihan orang-orang, nanti mereka bisa sakit hati, luka lara, nanti berbahaya jadinya. Itu saja teman-teman, sampai jumpa nanti di episode ke-18, masih dalam 30 hari bersuara 2022. Terima kasih. Mas Prima Jogja.